Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah MPD, Kepala TK Negeri 1 Kaliori, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Izinkan pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang gerakan Tribrumdur, cerita sebelum tidur, sebagai strategi jembatan sekolah dan rumah dalam penguatan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Negeri 1 Kaliori. Untuk menghasilkan generasi emas yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudi luhur sebagai kado emas pada tahun 2045, maka sasaran prioritas adalah anak usia dini. Kementerian Dasar dan Menengah merespon dengan meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. 7 kebiasaan ini diharapkan dapat terlaksana setiap hari, berkelanjutan, sehingga menjadi budaya dan terinternalisasi menjadi karakter bangsa. Pembentukan karakter ini membutuhkan waktu dan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga dan masyarakat. Program ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi diarahkan agar kebiasaan baik itu menjadi budaya di keluarga, sekolah, termasuk di PAUD atau TK, dan masyarakat. TK Negeri 1 Kaliori terletak di Desa Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, 17 km dari kota Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jalur pantai utara yang sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan besar menjadi tantangan tersendiri sejak tahun 2019 ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah di TK Negeri 1 Kaliori. Jalur pantai utara. Saat ini murid kami berjumlah 83 anak dengan berbagai macam latar belakang keluarga serta kultur sosial. Menurut data peserta didik TK Negeri 1 Kaliori, orang tua murid banyak yang lulusan SMP atau SMA, hanya sebagian kecil yang S1. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai karyawan pabrik, nelayan, wira swasta, pekerja harian, dan ibu rumah tangga. Beberapa orang tua yang bekerja di pabrik kadang-kadang lembur. Mereka jarang dapat mendampingi anak dalam aktivitas sore atau malam hari karena sudah kecapean dalam bekerja. Anak-anak terbiasa bermain gawai hingga larut malam sambil menunggu ayah bundanya pulang. Kebiasaan pengasuhan anak yang diserahkan pada nenek atau perangkat elektronik itulah, maka waktu tidur anak sering melebihi jam tidur ideal anak, yaitu pukul 20 sampai 21. Akibatnya banyak anak yang terlambat masuk sekolah. Hal ini dapat dilihat di kelas A3. Dari 19 anak setiap hari yang terlambat masuk sekolah, rata-rata sekitar 10 anak yang dapat dilihat pada jam kedatangan anak. Ada beberapa juga yang rewel atau enggan masuk sekolah, sehingga guru atau orang tua membujuknya agar mereka masuk kelas. Setelah dilakukan identifikasi, refleksi diri, wawancara dengan orang tua, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya pemahaman orang tua tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, waktu bekerja sebagian orang tua murid yang panjang karena sebagai karyawan pabrik atau swasta yang kadang-kadang lembur, sehingga pola asuhnya diserahkan orang lain, misalnya kakek, nenek, kakak, bahkan tante atau pamannya. Kemudian banyak anak yang terlambat sekolah karena bangunnya kesiangan. Dari permasalahan di atas, maka tantangan yang saya hadapi adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman kepada orang tua murid agar penting sekali dalam menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2. Mengaktifkan lagi kegiatan parenting. Yang ketiga,
membuat strategi pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang efektif, khususnya poin tidur cepat. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di atas adalah sebagai berikut. Perencanaan, rapat dengan komunitas belajar atau dewan guru. Kemudian, menyiapkan buku-buku bacaan yang nantinya akan dipinjamkan kepada orang tua. Ketiga, yaitu menyiapkan buku jurnal harian pelaksana program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian, menyiapkan juga formulir umpan balik dari orang tua. Setelah membahas masalah di dalam komunitas belajar, maka diperoleh kesepakatan bahwa akan dilaksanakan gerakan Tree Bloom Door atau cerita sebelum tidur sebagai tugas orang tua kepada anak-anaknya. Nah, rencana ini dibahas dalam kegiatan parenting. Setelah itu, segera melaksanakan kegiatan tersebut untuk memastikan terlaksananya kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Negeri 1 Kaliori, sekaligus mengatasi masalah kedisiplinan anak. Setelah kegiatan Tree Bloom Door atau cerita sebelum tidur ini dilaksanakan oleh semua orang tua, maka diperoleh hasil bahwa sekarang keterlibatan orang tua nampak nyata sekali dengan adanya orang tua yang resign dari pekerjaannya demi untuk perkembangan anak-anaknya. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kedisiplinan anak. Terbukti dengan tidak adanya lagi anak-anak yang terlambat sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah salah satu kebiasaan menjelang tidur malam adalah orang tua mendampingi anak dengan bercerita. Banyak sekali manfaat membacakan anak cerita menjelang tidur. Salah satunya membantu anak tidur lebih nyenyak, membangkitkan imajinasi anak, menjadikan momen menyenangkan antara anak dan orang tua. Anak mampu memahami struktur bahasa kosakata dengan baik, serta membantu anak memahami nilai moral, misalkan empati, kejujuran, dan kerjasama. Untuk itu, sebelum tidur, marilah Buddha-Buddha semua meluangkan waktunya untuk membacakan dongeng atau cerita untuk anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, orang tua hebat untuk anak-anak hebat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku kalau tidur selalu dibacakan dongeng mama. Hatiku senang banget sama mama. Aku mimpiku lebih indah dan boboku lebih nyenyak. Terima kasih ya mama sudah membacakan aku dongeng. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.